Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita masih membahas salah satu film keluarga dengan teori yang cukup mengerikan. Bersiaplah. Kevin, memang tidak ada habisnya kita membicarakan anak satu ini. Permasalahan yang dialaminya ternyata jauh lebih serius dari apa yang kita bayangkan. Kevin McAllister pertama kali muncul dalam film Home Alone dan Home Alone 2 yang sukses besar kala itu. Dibuat pada tahun 90-an, film ini masih hangat untuk kita tonton hingga sekarang. Salah satu teori yang cukup populer dalam film ini mengatakan bahwa Kevin, anak yang cerdik ini, tumbuh menjadi John Kramer, sosok psikopat yang dikenal dengan sebutan Jigsaw dalam film Saw. Untuk sedikit mengingatkan kalian, Saw adalah film thriller yang dirilis pada tahun 2004 karya sutradara Insidious dan The Conjuring, yaitu James Wan, dan dibantu oleh Leigh Whannell. Film ini terkenal dengan slogannya, "Every piece has a puzzle". Judul film ini diambil dari kependekan nama tokoh utamanya, yaitu Jigsaw. Film ini menceritakan aksi gila kisah pembunuhan berantai, yaitu Jigsaw dalam menghabisi para korbannya. Katanya, Kevin dan Jigsaw adalah dua orang yang sama, dan hal ini sama sekali tidak mengherankan, karena kedua tokoh, baik Kevin maupun Jigsaw, sangat menikmati proses menyiksa para korbannya dengan berbagai macam jebakan. Jika terdengar kurang meyakinkan, berikut ini kami sajikan 8 bukti yang menunjukkan bahwa Kevin kemungkinan besar memang tumbuh menjadi Jigsaw. Tapi sebelum masuk ke nomor 8, seperti biasa jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Oke, ini dia teori gelap film lainnya, episode Home Alone Part 2. Nomor 8, jebakan. Satu hal yang paling membuktikan bahwa Kevin tumbuh menjadi seorang psikopat sadis, Jigsaw, bisa kita lihat dari jebakannya. Kita mengetahui bahwa baik Kevin maupun Jigsaw, keduanya sangat menyukai jebakan. Hanya saja, Kevin membuat jebakan tersebut untuk melindungi rumahnya. Sedangkan John Kramer alias Jigsaw membuat berbagai jebakan mengerikan untuk memberikan pelajaran bagi orang-orang yang membuat kesalahan. Ini menjadi masuk akal. Mungkin saja, Kevin kecil yang sudah akrab dengan beragam alat-alat membahayakan meneruskan hobinya hingga dewasa. Mari kita lihat jebakan-jebakan yang dibuat oleh Kevin. Tampaknya jebakan tersebut bisa membuat seseorang terluka parah, bahkan meninggal. Ingatkah kalian dengan jebakan Kevin di mana sebuah gagang pintu dibakar hingga menjadikannya panas seperti bara? Pada tahun 2012, Dr. Ryan St. Clair dari Weill Cornell Medical College menilai seberapa parah kerusakan atau luka yang akan dialami oleh The Wet Bandits. Dokter memiliki catatan yang membuka mata kita dan mengatakan kepada The Week bahwa pada titik tertentu dia percaya bahwa Kevin berubah dari melindungi rumahnya menjadi tindakan kejahatan. Dia menggambarkan luka yang diakibatkan dari gagang pintu yang panas membara. Dr. Ryan berkata, jika gagang pintu ini bersinar merah dalam gelap, bisa diprediksi bahwa suhu gagang pintu tersebut sekitar 751 derajat Fahrenheit atau sekitar 400 derajat Celcius. Kita melihat bahwa Harry memegang pintu tersebut 1 hingga 2 detik. Sebagai perbandingan, jika manusia melakukan kontak langsung dengan air dengan suhu 155 derajat, maka itu cukup menyebabkan luka bakar hingga tingkat 3. Menurutku, Kevin telah beralih dari mempertahankan rumah menjadi kejahatan belaka. Wah, gimana nih menurut kalian? Apakah teori ini meyakinkan? Nomor 7, ruang bawah tanah. Teori yang satu ini datang dari Jason Concepcion dari Greenland. Dia mengatakan bahwa ada sesuatu yang aneh dari ruang bawah tanah di rumah Kevin McAllister. Katanya, ruang bawah tanah tersebut diubah menjadi ruangan untuk menyiksa orang-orang dalam film Saw. Oke, coba kalian ingat-ingat. Di ruang bawah tanah tersebut, Kevin sangat ketakutan akan tuku api yang terlihat seperti monster bermulut logam. Jason berpendapat ketakutan masa kecilnya tersebut jelas melukai pikirannya dan hal ini ternyata berpengaruh pada karya alat-alat penyiksaannya di masa depan. Hal ini dibuktikan dengan alat
yang diberikan oleh Jigsaw kepada salah satu korbannya, yaitu Amanda dalam film Saw pertama. Alat tersebut berupa logam metal yang dilingkarkan di kepala Amanda. Alat tersebut nampak sangat mirip dengan bentuk tungku api yang ditakutkan oleh Kevin semasa kecil di ruang bawah tanah. Sepertinya, ketakutannya akan tungku api di ruang bawah tanah tersebut memang dijadikannya sebagai inspirasi untuk menakuti orang lain. Bahkan, dalam film Saw ini, ada satu basement atau ruang bawah tanah yang terlihat serupa dengan ruang bawah tanah di rumah Kevin. Coba kalian perhatikan. Nomor 6. Kecenderungan kekerasan. Dalam film Home Alone, Kevin benar-benar merasa terganggu dengan kakaknya, Buzz. Dia terganggu akan lelucon saudaranya itu yang tidak lucu dan justru membuatnya marah. Salah satu scene memperlihatkan Kevin yang sengaja tidak disisakan pizza keju oleh keluarganya. Hal ini membuat sebuah kekacauan di meja makan dan membuat Kevin harus tidur di lantai atas bersama sepupunya Fuller, si tukang ngompol. Kevin menjerit sekuat tenaga saat menyerang Buzz. Meskipun Buzz lebih kuat dan lebih besar dari Kevin, kekuatan kemarahan Kevin memungkinkan Buzz untuk kembali duduk di kursi meja dapur. Kecenderungan untuk melakukan kekerasan lainnya ditunjukkan dalam film Home Alone 2. Saat itu, Kevin tersesat di New York dan sialnya, The Wet Bandits juga ada di sana bersamanya. Dalam salah satu scene, Kevin melemparkan batu bata kepada Wet Bandits dari atap. Guys, batu bata adalah benda yang bukan hanya bisa menghalangi perampok untuk melakukan aksinya, tapi juga melukai seseorang secara permanen, apalagi jika dilemparkan dari ketinggian. Nomor 5. Pola jebakan. Jigsaw dan Kevin memiliki kesamaan dari berbagai macam jebakannya. Mungkin, jebakan buatan Kevin bisa dibilang lebih primitif dan lebih childlike. Menurut spekulasi yang beredar di internet, versi yang lebih primitif ini adalah pendahulu atau akan dikembangkan di masa depan untuk menyiksa para korban. Seperti jebakan tungku api tadi, berangkat dari sebuah ketakutan yang akhirnya dibuat sebagai inspirasi untuk menakuti orang lain. Nah, kali ini ada jebakan yang bisa membuat kaki para korbannya terluka. Dalam film Home Alone, Kevin menebarkan atau meletakkan serpihan atau ornamen pohon Natal yang rusak supaya bisa melukai kaki The Wet Bandits. Entah kebetulan atau memang disengaja, dalam film Saw ada jebakan yang hampir serupa di mana Jigsaw menyuruh salah satu korbannya untuk berjalan di atas serpihan kaca. Tidak berhenti di situ, ada pula jebakan paku di mana Kevin kecil melapisi tangga ruang bawah tanahnya dengan cairan hitam lengket dan sejumlah paku. Paku tersebut mengenai kaki Marv dan rasanya pasti sangat menyakitkan. Tanpa diduga, Jigsaw pernah membuat sebuah jebakan di mana tangga yang akan dilalui oleh tim SWAT dialiri dengan listrik bertegangan tinggi yang bisa dengan mudah merenggut nyawa mereka. Kalian menemukan polanya kan? Ornamen Natal yang rusak, serpihan kaca, paku, dan listrik. Jigsaw membuat jebakan yang serupa saat ia masih kecil. Hanya saja, ketika dia menjadi dewasa, dia membuatnya menjadi lebih modern dan tentu saja lebih berbahaya. Nomor 4. Masalah keluarga. Berdasarkan sebuah teori yang digagas oleh seorang Reddit user, berbagai macam permasalahan yang ada di keluarganya adalah akar penyebab mengapa Kevin tumbuh menjadi Jigsaw. Walaupun kita selalu mendapatkan ending yang bahagia dalam kedua film Home Alone pertama, tapi kita tidak bisa melupakan bagaimana anggota keluarga McAllister memperlakukannya. Kevin terus-menerus mendapatkan ejekan dan intimidasi di rumah besar tersebut. Ketika saudara-saudaranya hingga paman dan bibinya melakukan bully terhadap Kevin, orang tuanya justru lebih mendengarkan argumen yang dilontarkan oleh keluarga lain daripada pembelaan Kevin sendiri. Dari sini sebenarnya kalian boleh mempertanyakan apakah orang tua Kevin benar-benar mencintainya. Maksudnya, bagaimana mereka bisa meninggalkan Kevin hingga 2 kali berturut-turut? Atau mengapa ayah Kevin, Peter McAllister, nampak menghiraukan Kevin saat dia memanggilnya dari belakang ketika ada di bandara? Jelas, Peter seperti dengan sengaja meninggalkan anaknya itu. Teori ini menyatakan bahwa keluarga Kevin yang membuatnya menjadi sosok yang dipercaya sebagai Jigsaw. Ketika Kevin pertama kalinya ditinggal oleh keluarga, ia bisa mengatasinya. Ia sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan yang berangkat dari dirinya sendiri. Tapi, bagaimana untuk yang kedua kalinya? Apakah dia bisa mengatasinya? Mungkin saja Kevin berpikir akan posisinya di keluarga tersebut. Ia mungkin bahkan tidak percaya lagi pada ibu dan ayahnya.
Nomor 3, tape recorder. Kevin kecil memang menyukai tape recorder. Dia menggunakan kaset VHS dan memotong-motong dialog yang ada di dalamnya menjadi rangkaian kalimat yang bisa menakuti orang-orang yang tidak bersalah. Kalian tentu ingat dengan kaset VHS yang diputar untuk menakuti para pegawai hotel di Home Alone 2. Selain itu, ternyata Kevin juga pernah merekam paman Frank di kamar mandi. Ya, hal ini memang semata-mata dilakukan untuk menakut-nakuti dan meyakinkan para pekerja hotel tersebut. Intinya adalah, Kevin menggunakan varian tape recorder sebagai senjatanya. Terdengar familiar? Jika kalian ingat-ingat lagi nih, Jigsaw dalam film Saw menyukai metode komunikasi untuk berhubungan dengan para korbannya dengan cara yang unik. Kalian tahu dengan cara apa? Yap, melalui tape recorder. Dalam serial film Saw, Jigsaw memberikan arahan, petunjuk, atau pemberitahuan kematian melalui berbagai macam kaset atau tape recorder yang ditampilkan pada para korbannya. Wah, terdengar meyakinkan ya. Nomor 2, Kevin sebenarnya mencari The Wet Bandits. Dalam kedua film pertama Home Alone, dengan jelas kita melihat bahwa Kevin adalah karakter yang dikejar oleh dua penjahat, The Wet Bandits. Namun teori ini mengatakan bahwa dalam film Home Alone 2 Lost in New York, Kevin sebenarnya bukan dikejar oleh The Wet Bandits, tapi justru ia sendirilah yang mengejar The Wet Bandits tersebut. Dalam film Home Alone 2, Kevin memancing para penjahat Wet Bandits untuk mengejarnya ke sebuah rumah yang sebenarnya itu adalah rumah jebakan. Ingat, dia memancing Wet Bandits supaya dia bisa menghukum atau memberi pelajaran pada mereka. Kalian tahu, Jigsaw juga memiliki kebiasaan untuk memikat para korbannya untuk masuk ke dalam sebuah rumah atau ruangan yang penuh dengan tipu daya berupa jebakan yang mematikan. Wah, mungkinkah The Wet Bandits adalah korban pertama Jigsaw? Oke, kita melihat mereka masuk penjara. Lantas, apa yang terjadi setelah mereka bebas? Mungkin mereka masih dikejar oleh Kevin yang telah tumbuh menjadi Jigsaw. Nomor 1, ketertarikan untuk mengubah hidup seseorang. Oke guys, ini adalah teori yang terakhir dan cukup meyakinkan ya. Teori ini mengatakan bahwa baik Kevin maupun Jigsaw ternyata memang memiliki ketertarikan untuk mengubah hidup seseorang menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam film Home Alone, Kevin bertemu dengan seorang kakek yang awalnya ia percayai sebagai berantai, yang dikenal dengan sebutan Old Man Marley. Dalam sebuah scene, ketika mereka bertemu di gereja, Kevin memberikan pesan-pesan positif kepada Marley yang secara mengejutkan dapat mengubah hidup Marley. Ya, dia akhirnya bisa bertemu dengan anaknya dan hal ini berkat saran dari Kevin. Buat kalian yang kenal dekat dengan Jigsaw gitu ya, pasti tahu bahwa Jigsaw dalam film Saw ini juga memberikan siksaan kepada para korbannya bukan tanpa alasan. Biasanya, para korbannya tersebut mempunyai kesalahan dalam hidup mereka, dan Jigsaw mencoba untuk menyadarkan mereka lewat alat-alat penyiksaannya. Terkadang, Jigsaw juga membuat jebakan untuk orang-orang yang tidak pernah mensyukuri hidupnya. Wah, kebiasaan dari kecil ternyata tidak bisa hilang begitu saja ya ketika kita sudah dewasa. Oke guys, itu dia 8 teori yang membuktikan bahwa Kevin telah tumbuh menjadi Jigsaw. Apakah kalian setuju dengan pilihan kami? Komen di bawah jika kalian mempunyai teori yang semakin meyakinkan bahwa Kevin dan Jigsaw adalah dua orang yang sama. Sebelum berpisah, kami ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontonlagi untuk mendapatkan konspirasi harian paling update. Dan jangan lupa, Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.